Pendengar dan pemirsa, kita ikuti dialog interaktif RRI Jayapura. Baik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia Jayapura yang kami hadirkan langsung dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura dan kami siarkan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official. Ya, saudara pendengar, bersama saya Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita selama durasi 1 jam ke depan hingga jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan topik yang akan kami angkat adalah Asta Cita di ujung timur dalam cerita sinergi dan juga kepedulian dengan menghadirkan narasumber kita, Kolonel Infantri Iwayan Dedi selaku Kasrem 172 Praja Wirayakti. Saya langsung menyapa untuk kehadiran beliau. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi. Boleh dideketin sedikit mic-nya, Pak? Saya bukan ralat, saya bukan Kasrem, Kasiter. Oh, Kasiter. Izin, mohon maaf ya. Pak Kasiter 172 Praja Wirayakti. Ini saya sapa ini apa? Pak Wayan, Pak Dedi atau? Boleh, pakai Wayan boleh, Okay. pakai Dedi boleh. Oke, lebih akrab ya Pak Wayan ya. Baik, selaku Kasiter 172 Praja Wirayakti, Kolonel Infantri yang hadir di studio bersama kami di pagi jelang siang. Kemudian yang kedua adalah Mas Marcel Asyaram selaku Koordinator Wilayah SPPG Badan Gizi Nasional Papua Tengah. Selamat pagi jelang siang Kakak. Selamat pagi, terima kasih. Ya, ini yang muda yang berkarya ya. Pak Betul Marcel, sekali. ya. Ini dipercayakan selaku Korwil ini udah berapa lama Kak Marcel? Baru 3 bulan dari bulan Agustus. Baru 3 bulan. Iya. Tapi kayaknya dari sentilan komandan ini kayaknya orang lebih dipercaya nih udah cocok banget nih Kak Marcel ya. Ya, terima kasih. Kelihatannya begitu. Kayaknya gitu ya. Ya Pak Dedi, ini Ya. kesibukannya apa nih Pak? Boleh dikasih bocor sedikit Pak? Ya, kesibukan saya ya bermasyarakat saja di bawah. Bermasyarakat. Oke. Jadi kita Korem 172 ini merupakan perwakilan TNI di tanah Papua untuk kita mengawal sama-sama program-program Asta Cita dari Bapak Presiden yang bersentuh langsung atau berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Berdampak langsung pakai kesehatan masyarakat di akar rumput. Berarti Ya. ini kan tugas yang berat ya Pak Komandan ya. Betul. Jadi tugas ini bukan tugas TNI sendiri tidak, tapi kita berkolaborasi dengan semua lini, semua bidang, termasuk salah satu kita punya kakak Marcel ini sebagai koordinator wilayah pelayanan makanan bergizi di tanah Papua. Oke, nanti kita akan tanya langsung ini Ya. kegiatannya apa saja. Apakah setiap hari sibuk gitu Kak Marcel ya? Betul sekali. Oke, saudara pendengar Anda bisa bergabung bersama kami lewat kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Setiap kolom chat Anda akan kami baca dan akan dikomentari oleh narasumber kita. Dan Anda juga bisa menelpon kami di 0967536386 untuk topik kita Asta Cita di ujung timur Indonesia, cerita sinergi dan juga kepedulian. Dan saudara, semangat sinergi dan kepedulian dalam mewujudkan program Presiden Republik Indonesia Asta Cita di ujung timur Indonesia tanah Papua, TNI Korem 172 Praja Wirayakti dan SPPG Badan Gizi Nasional Papua Tengah menghadirkan cerita inspiratif yang nyata, kepedulian dan juga ada perubahan ya ke depannya ya. Betul. Baik, sebelum ke Kak Marcel, saya ke Komandan dulu nih. Ya. Bapak bisa dijelaskan bagaimana Korem 172 ini memaknai makna dan menerjemahkan program dari Presiden itu sendiri, Pak? Silakan. Ya, kalau secara etimologi katanya Asta Cita ini merupakan 8 misi atau program unggulan atau prioritas tugas yang harus kita sukseskan di tanah Papua. Salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia. Ya. Nah, di sini Korem kita sinergikan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan teritorial di wilayah. Nah, selain kita mendukung program makan bergizi ini, kita juga Korem itu ada kegiatan untuk ketahanan pangan. Iya. Ketahanan pangan di sini juga membutuhkan sumber-sumber air yang cukup, sehingga kita juga berkolaborasi dengan badan wilayah sungai seperti kemarin itu. Iya, saya lihat ada pembuatan sumur-sumur air bersih itu ya. Ya, kita buat sumur-sumur bor juga untuk masyarakat. Karena stunting ini maupun kualitas kesehatan ini tidak terlepas dari ketersediaannya air bersih ya. Betul sekali. Kita tidak bisa hanya bersandar kepada PDAM karena kita tahu tanah Papua ini kan kondisi wilayahnya geografisnya tidak seperti daerah-daerah lain.
Sehingga perlu suatu terobosan-terobosan efektif di akar rumput, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan dinas terkait untuk menyediakan air. Karena ketahanan pangan ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik, demikian juga penanganan stunting tidak bisa dengan baik kalau tidak ada air yang bisa dijadikan sebagai sumber, baik sumber bersih maupun sumber pangan. Sumber pangan, betul sekali. Nah itulah kita hari ini untuk bercerita satu sama lain. Intinya kita mau mengajak semua kementerian, lembaga maupun dinas terkait. Mari kita berkolaborasi. Karena tanah Papua ini untuk melaksanakan Asta Cita ini kita tidak bisa masing-masing. Kita harus berkolaborasi, duduk sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang efektif di akar rumput. Mungkin itu. Tapi Pak Wayan, kita sepakat sama-sama bahwa dulu dan sekarang pun itu TNI selalu ada di masyarakat kita. Amin. Artinya kan bukan hanya terkait dengan Asta Citanya Presiden saja, tetapi dari dulu TNI hadir untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan ini semakin digencar-gencarkan. Bagaimana masyarakat kita menerima TNI itu sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah puji Tuhan selama kami bergerak di masyarakat di 16 kabupaten, satu kota di wilayah Papua Induk ini, pada umumnya masyarakat welcome, sangat-sangat welcome. Bahkan beberapa satuan tugas yang sudah melaksanakan tugas di daerah konflik seperti di Duga, Tolikara, itu pada saat mereka pulang itu mereka dirangkul, ditangisi oleh masyarakat. Ditangisi, betul. Kadang kita sedih juga Pak lihat ada video-video gitu mereka nggak mau melepaskan rekan-rekan TNI karena ada pendekatan itu Pak ya. Iya, setelah mereka sadar bahwa mereka hadir di sana itu membantu tugas guru, kemudian membantu pemerintah. Jadi hoaks-hoaks yang berkembang selama ini bahwa TNI mengambil alih, bukan. Kami hanya mendukung. Ingmadia di depan dulu. Nanti setelah ini semua berjalan dengan baik, SDM sudah siap, pemerintah sudah turun sampai ke bawah, kami akan turun pelan-pelan, akan mundur pelan-pelan. Intinya kita hanya sebagai katalisator, akselerator supaya program-program pemerintah ini untuk mencerdaskan rakyat Papua, mensejahterakan rakyat Papua ini bisa cepat dilaksanakan. Nah, memang ada kontraproduktif itu, yaitu hoaks-hoaks ini selalu dihembuskan. Tapi saya yakin dan percaya masyarakat Papua itu masyarakat yang cerdas. Dia akan melihat setelah ada bukti nyata, faktanya seperti ini. Nah, itu yang terjadi pada saat kami pergi, masyarakat menangis. Berarti itulah hati nurani masyarakat bahwa kami hadir di sana bermanfaat bagi mereka. Hati yang berbicara Pak ya. Hati yang berbicara seperti sebuah lagu. Baik, iya. Oh, mau nyanyi Pak, silakan. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0967536386 atau berkomentar di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saya ke Kak Marcel ya, yang juga menjadi salah satu peran utama selaku koordinator wilayah di Papua Tengah ya. Ini berarti meliputi daerah mana Kak Marcel? Nabire, Timika, Paniai, Doge, Dea, Intan, Jaya, Puncak. Kakak selaku koordinator wilayah. Siap. Berarti bisa menjangkau segitu banyaknya kabupaten yang ada. Saya klarifikasi, maksud saya kalau untuk provinsinya Papua Tengah tadi 8 kabupaten yang saya sebutkan, tapi saya spesifiknya di Kabupaten Nabire. Oh, di Kabupaten Nabire. Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit kesibukannya sebelum panjang kesibukannya. Iya. Oke. Ya, menyambung dari Asta Cita Bapak Presiden yang menjadi topik hangat kita di siang hari ini. Pertama, perwujudan daripada Asta Cita itu adalah program makan bergizi gratis. Di mana seluruh anak Indonesia dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang hebat, cerdas, pintar, kuat, hebat di tahun 2045 atau sama dengan 100 tahunnya Indonesia. Nah, oleh sebab itu program makan bergizi gratis ini kita sama-sama kerjakan begitu di seluruh pelosok negeri yang ada di Indonesia, termasuk saya di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Jadi memang kita harus paham dulu program itu seperti apa, tujuannya ke arah mana, seperti itu, baru itu bisa diimplementasikan gitu ya. Benar sekali. Oke. Kemudian ke Marcel, bisa dijelaskan terkait dengan bukti kerja nyata dari SPPG di lapangan seperti apa? Ya, pertama
ketika program ini akan dilakukan, kita melakukan sosialisasi. Oke. Kita menceritakan asas manfaat daripada program MBG itu Itu diceritakan kepada siapa? kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar tempat penerima manfaat. Oke. Karena jangkauan daripada SPPG atau kita sebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, kita sederhanakan lagi pengertiannya adalah dapur sehat. Dapur sehat, betul. Maka penerima manfaat yang ada di dapur itu harus tahu manfaat dari dia menerima paket makan bergizi ini. Sehingga dialah yang akan menjadi corong informasi bagi masyarakat yang lain. Oke. Nah, satu contohnya apa? Kita sosialisasi, kemudian kita sampaikan bahwa program ini baik untuk anak-anak kita, anak Papua. Kemudian dia juga menyerap tenaga kerja. Orang asli Papua diserap masuk ke dapur, ke SPPG untuk bekerja. Oke. Orang Papua yang punya kebun-kebun, kita ambil sayur-sayurnya, kita jadikan menu makanan, Iya, pangan-pangan dasar lokal itu. pangan itu ya? Betul. Oke. Lalu kita beli, kemudian kita masak, kita kasih makan anak-anak. Berarti arti kata dari masyarakat untuk masyarakat Betul kembali. sekali, Seperti iya. itu. Iya. Oke. Dan Kakak bisa kasih bocoran berapa persen ya kita melibatkan orang Papua dan lain sebagainya? Ya, kalau dari petunjuk teknis revisi 3, itu 30% harus kita serap tenaga kerja yang ada di sekitar dapur itu. Oke. Nah, tapi dalam kebijakan saya 50%. Jadi orang asli Papua harus diserap 50% masuk ke dalam dapur untuk Dapur bekerja. itu ya. Itu tujuannya apa? Satu, mereka menerima asas manfaatnya. Iya. Mereka ikut bekerja, mereka ikut terlibat, trust public. Orang Papua hari ini percaya bahwa kita orang Papua sendiri yang kerja, Iya. kita orang Papua sendiri yang pusayur, dan kita anak Papua sendiri yang makan. Clear, tidak ada Luar biasa. masalah lagi. Keren ya. Iya. Luar biasa. Baik, Bapak Komandan ini, beliau ini memang kayaknya cocok sekali ditunjuk sebagai koordinator wilayah, Pak ya. Ya, Tapi itulah. kalau Bapak izin, kemarin kan sempat ya di Sentani itu kan kami sempat siaran langsung itu, Iya. itu kan ada pemilihan semacam kayak mereka dikasih bekal pendidikan itu. Bapak bisa ceritakan terkait dengan pemilihan daripada personel dari SPPG ini, Pak? Ya, itulah yang tadi saya bilang bahwa untuk melaksanakan program Asas Cita Bapak Presiden ini kita harus berkolaborasi. Jadi beliau-beliau ini kepala Satuan Pemenuhan Gizi di wilayah ini, sebelum mereka bertugas mereka dididik dulu di Rindam. Iya. Ya sama kayak PMD itu ada prajabatan lah istilahnya. Cuma beliau ini lama 3 bulan itu. 3 bulan ya. Oke. Jadi dia juga selain sebagai kepala SPPG dia juga merangkap sebagai komponen cadangan. Sehingga karakter pejuangnya sudah tumbuh, teamworknya sudah tumbuh, kemudian rasa cinta kepada masyarakatnya sudah tumbuh. Iya. Ya, seperti tadi yang Mbak Susilo dengar, bagaimana kakak Marcel ini dari angka 30% dia bilang 50%. 50%, Berarti oke. dia Ini sudah di ditambah atas lagi. over prestasi. Betul sekali. Kenapa? Karena dia digerakkan oleh karakter jiwanya yang punya kepedulian kepada masyarakat Papua. Nah, manusia-manusia seperti inilah yang kita harus bangun di tanah Papua ini supaya Papua akselerasi pembangunannya mulai dari sumber daya manusianya bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Ya itulah, jadi memang kemarin kami bina mereka untuk kita tumbuhkan jiwa kebersamaannya, teamworknya, rasa cinta tanah airnya, kemudian kepedulian kepada lingkungan khususnya kepada masyarakat Papua. Oke. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Komandan. Ya. Ya, silakan pendengar Anda bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Jayapura, nanti akan saya bacakan. Bila ada pertanyaan untuk narasumber kami, akan kami layangkan langsung kepada narasumber kami, Kolonel Infantri Iwayan Dedi SE dan juga Marshal Asyarem selaku Korwil SPPG BGN Papua Tengah. Baik, tadi Komandan kan di Ya. awal sekali ada terkait dengan berita hoax ya. Ya. Kalau dari koordinator saja sudah begitu dibina, digodok dengan begitu baiknya, kemudian hadir juga ada Korwil untuk wilayah Papua Tengah seperti Kak Marcel. Ini kenapa masih bisa ada menu yang diragukan oleh anak-anak yang menerima MBG itu? Ya. Oke, izin? Ya, silakan. Kepada saya? Boleh, silakan. Ya. Baik, jadi sebelum MBG ini berjalan, saya dulu waktu jadi Dandim di DIY Papua Tengah itu tahun 2021 saya sudah adakan makan gratis. Oke. Waktu itu saya bersama ibu-ibu Persit itu mengadakan dapur istilahnya dapur sehat itu. Ini sebelum MBG ada? Sebelum MBG ada. Oke, siap. Itu sampai masyarakat sudah senang, anak-anak sekolah makan, termasuk mama-mama juga makan, tapi tiba-tiba dihembuskan hoax bahwa tentara memberi makanan beracun.
Nah, ini hal-hal seperti ini pasti selalu ada dimanapun. Berarti dilema juga ya? Dilema sebenarnya juga. itu. Oke. Demikian juga SPBG saat ini kan dengan adanya informasi makanan beracun seperti di tempat lain, itu kita jaga di sini. Saya bilang sama Kakak Marcel kompakkan, rapatkan barisan, cek benar makanan, sumbernya, prosesnya sampai distribusinya itu betul-betul clear. Sehingga alhamdulillah puji Tuhan untuk kami Jayapura belum ada kejadian makanan beracun. Iya. Ya, jadi kita kontra itu dengan fakta nyata di lapangan bahwa kita hadir mulai dari bahan pangannya dibeli, dibersihkan, dimasak dengan baik sampai distribusinya ke sekolah-sekolah pun betul-betul dikawal. Sehingga babinsa yang ada di TNI ini mereka juga hadir di sekolah-sekolah untuk mengawal jalannya program Asa Cita Bapak Presiden ini. Demikian. Baik, mungkin boleh diluruskan Kak Marcel, tadi komandan katakan bahwa ada koordinasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas, mungkin boleh diluruskan. Ya, benar sekali. Jadi dalam pelaksanaan program makan bergizi itu pertama tingkat pusat sudah melakukan koordinasi awal. Kemudian diturunkan ke bawah di tingkat 2 yaitu lintas provinsi. Kemudian turunkan lagi lintas kabupaten. Iya. Diturunkan lagi lintas kecamatan dan distrik dan kampung-kampung terakhir. Nah, koordinasi ini dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Sehingga elaborasi dan kolaborasi yang dilakukan benar penting bahwa sudah disampaikan oleh Komandan Kolonel Wayan, kita harus kerja bersama. Iya. Kolaborasi itu penting sehingga perwujudan daripada program Asta Cita Pak Presiden itu benar-benar mengakar kuat di tanah Papua. Tapi sampai sekarang Kak Marcel, apakah masih ada kendala yang terjadi di lapangan walaupun sekecil apapun juga? Ya, masalah hari ini hanya karena informasi. Informasi. Ya, Oke. benar bahwa hoax itu kuat sekali dan dia melemahkan program-program yang baik. Bahkan tadi sudah sempat disampaikan oleh Kolonel Wayan bahwa MBG ini sebenarnya sebelum ada Pak Presiden punya visi ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dari DEA ya. Betul, dan dimulai juga di tanah Papua ternyata. Iya, siap. Dan kemudian ini menjadi satu program prioritas Pak Presiden secara nasional kita kerjakan. Tapi kita masih dihadapkan dan dibenturkan dengan informasi hoax. Oleh sebab itu, akhirnya hari ini sedikit mengganggu mengganggu konsentrasi kami untuk bekerja karena kita lebih berusaha untuk matikan dulu informasi hoax-hoaxnya, sehingga kadang agak sedikit tidak semua, tapi kadang agak sedikit terlewatkan visi utama daripada program MBG. Karena kita lebih padat untuk menghabiskan waktu menghapus informasi hoaxnya. Itu agak merepotkan tidak? Sungguh merepotkan. Karena, Tapi tidak menjadi tantangan ya Pak Wayan dan juga Kak Marcel. Ya, itulah namanya hidup ini tidak mungkin lepas dari masalah. Tapi kita yakin masyarakat Papua adalah masyarakat yang cerdas. Mereka tahu mana yang informasi tipu, mana yang asli. Hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, makanya kita berdua ini selalu kompak. Kita jaga kualitas pelayanan maupun penyediaannya. Untuk menghapus informasi-informasi itu, apakah kita langsung terjun di lapangan seperti itu? Nah, untuk menghapus informasi itu, kalau yang kami lakukan ini ya kita kerja baik saja. Biar masyarakat yang menilai. Biarkan masyarakat yang menilai. Ini betulkah, tipukah? Faktanya bagaimana ya? Mereka rasakan. Biar mama yang bicara, biar anak-anak yang bicara, mama hamil bicara, dorong bicara gitu. Bagaimana kami melayani mereka? Baik. Kira-kira begitu, Mbak. Terima kasih ya. Semangatnya ya, walaupun ada kendala di lapangan tetapi bisa membuat kita semangat saja untuk bisa melakukan yang terbaik. Ada pepatah mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lari saja terus. Baik, saudara pendengar, silakan Anda bisa berkomentar di kolom chat kami. Ini ada komentar dari Papi Tere. Bravo TNI bersama rakyat ya. Kemudian ada juga beberapa apresiasi dari Ibu Nonce. Kemudian ada juga dari Pak Jobas, ada Kakak Lis, ada Kak Elna, dan juga ada Kak Mezril dan juga Kak Fritz ya. Silakan pendengar di 0967536386. Untuk Anda yang baru saja bergabung, topik kita adalah Asta Cita di ujung timur, cerita sinergi dan juga kepedulian.
kepedulian. Ini terkait dengan bagaimana peran TNI dan juga SPPG dalam memenuhi asta-citanya Presiden, yaitu Badan Gizi Nasional dalam pemenuhan makan bergizi gratis ya untuk wilayah Papua. Baik, saudara pendengar di 0967536386 atau di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Ya, kembali tantangan seperti apa yang sering dihadapi oleh tim SPPG di lapangan, baik dari sisi akses maksud saya, kemudian dari budaya maupun dari sumber daya manusia, Kak Marsal. Ya, sudah kami dapatkan arahan bahwa kita tidak boleh melupakan kearifan lokal dan budaya yang ada di setiap daerah yang kita lakukan melaksanakan program MBG ini. Tapi kalau dalam skopnya Papua ini kearifan lokalnya hampir sama. Betul. Oke. Sehingga supaya kita tidak dibenturkan dengan budaya yang ada di daerah, maka kita harus melibatkan pertama masyarakat adat, kemudian kita melibatkan UMKM. Oke. Karena dengan melibatkan dua tokoh tadi, dua hal tadi itu membantu kita untuk bagaimana program MBG itu berjalan di bawah diri masyarakat. Salah satu contoh konkretnya adalah kita mengubah makan bergizi gratis ini atau memasukkan menu pangan lokal masuk ke dalam siklus menu MBG. Oh, Sehingga, itu dilakukan ya. Iya. Banyak yang mengusulkan itu, tapi kenyataannya jarang dilakukan seperti itu. Iya. Kalau di Nabire kita masukkan sebagai menu makan bergizi begitu, sehingga kita akan buat satu program namanya One Day No Rice. Oke. Satu hari Satu tanpa hari tanpa nasi. nasi. Iya. Baik. Jadi kita akan pakai keladi, ubi, petatas, Papeda. langsung kita kasih ke anak-anak. One Day No Rice. Dan itu anak-anak meresponnya dengan bagaimana? Suka sekali. Suka? Iya, Oke. mereka suka. Oke. Dan beberapa sekolah pun ada yang memang nyatanya kurang suka, tetapi kami cari informasi benang merahnya, bottleneck-nya, sumbatannya itu ternyata mereka belum memahami pentingnya makan pangan lokal. Jadi literasi gizinya harus kita kuat di situ. Literasi gizinya harus kita kuatkan. Adakah hari-hari tertentu yang dilakukan perubahan menu? Kita melakukan perubahan menu itu setiap akhir periode. Oke. Jadi ada 12 hari periode. Kita susun menunya selama 12 hari apa saja Senin sampai Sabtu itu apa. Kemudian kita sisipkan di situ seminggu sekali pangan lokal. Pangan lokal. Nah, ini menarik karena saat ini kita ingin ada kolaborasi dari TNI juga. Bagaimana para babinsa kita yang ada di kampung-kampung ini, yang menyebar di kampung-kampung membantu masyarakat, ya. Mereka itu kan hari ini ada duduk di atas kebun masyarakat. Ya. Mereka tahu dan punya data lengkap terkait dengan kebun-kebun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di kampung-kampung. Oke. Kita ingin ada pelibatan mereka untuk apa? Untuk menyerap sayur-sayur, ubi-ubi, rica, tomat, ketimun yang ditanam oleh mama-mama Papua itu, babinsa yang akan membeli. Iya. Begitu. Kemudian antarlah ke dapur kami dan kita olah jadi satu makanan yang bergizi, kita bagi lagi kepada anak-anak sehingga tadi kalau ada bahasa beracun, racunnya yang mana? Racunnya mana? Semuanya sudah gitu. terpantau dengan ini jeli ya sebenarnya ya. Oke, nggak mungkin kan disisipin. Iya. Kenapa kami menaruh kepercayaan ini kepada TNI untuk bagaimana mengambil sayur-sayur yang ada di Mama Papua ini? Karena kami yakin mereka itu punya data lengkap. Kemudian mereka hari ini ada duduk dalam kebun-kebunnya mama-mama Papua itu tahu begitu. Nah, sehingga mereka pasti bisa membantu kebutuhan kami di dapur. Ketika kami butuh ketimun, langsung babinsa bergerak. Langsung bergerak. Kan ada motor dinasnya. Oh. Pakai saja antar. Siap. Ada mobil dinasnya, pakai saja angkut barang. Okay. Gitu. Akhirnya mudah. ini jadinya memberdayakan masyarakat juga. Betul. Ya, memberdayakan babinsa juga. Iya. Padahal mereka kesibukannya sudah banyak banget ya. Ditambah lagi dengan kesibukan tambahan gitu ya. Nah, luar biasa ya. Oke, nanti bisa diklarifikasi oleh Bapak Kasiter kita. Bener nggak nih babinsa ini terlibat sampai di kampung-kampung sampai di kebun-kebun ya? Oke. Izin saya membacakan beberapa komentar untuk Pak Kasiter. Dalam menghadapi tantangan sosial dan geografis di Papua, nilai apa yang selalu Bapak pegang agar tegas namun humanis, Pak? Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana menjamin kualitas gizi yang memadai dengan anggaran yang
apa nih yang Minim. minim di tengah-tengah inflasi dan kenaikan harga yang cukup tinggi, Pak? Ini mungkin boleh dijawab oleh Kak Marcel dan juga Komandan, silakan. Ya. Jadi tadi masalah nilainya. Yang pertama itu saya selalu berpegang di mana bumi kita bijak, di situ langit kita harus junjung. Iya. Artinya kearifan lokal yang sudah menjadi warna di daerah itu kita harus ikuti di situ. Seperti tadi yang one day, no rice. Artinya mari kita makan papeda, ubi di situ wilayah. Nah, untuk menghadapi harga bahan tinggi kita tahu, tadi kan saya bilang tipologi wilayah itu berbeda-beda. Iya. Jadi jangan disamakan harga makanan di Jawa dengan di Puncak Jaya misalnya gitu. Berbeda nih. Beda. Standarisasi harganya beda. Nah, disinilah perlu ada buka ruang komunikasi. Hei, para kepala SPPG, bicaralah, sampaikanlah. Kan mereka ada organisasinya, sampaikan bahwa harga ikan di sini, harga ayam di sini, harga ubi di sini sekian. Tidak sama dengan di tanah Jawa misalnya. Nah, itulah yang harus kita komunikasikan. Intinya di situ pertama kearifan lokal, yang kedua kita harus buka ruang komunikasi. Di sinilah kita harus berkolaborasi. Nah, tadi sampaikan tentang Babinsa yang ikut membeli itu, kita tahu bahwa Koperasi Merah Putih itu salah satu astacita Bapak Presiden dalam penggerakan ekonomi akar rumput. Siap. Nah, TNI di sini ada Kodim, Korem, Kodam itu memiliki koperasi dan ini mereka berbadan hukum sehingga dia ada di wilayah. Perlu kesamakan persepsi kita. Daerah di Jawa beda sama daerah di daerah pegunungan atau daerah Papua Tengah. Sarannya tidak ideal. Sehingga disitulah memang kadang-kadang mobil Babinsa itu, motor Babinsa itu ikut angkut sayur karena ini tidak ada harapan lagi. Karena yang dikasih sama mama ini Babinsa ini yang duduk di atas kebun, atas tanah. Namun kan dia bergerak atas nama koperasi. Koperasi sehingga kualitas segarnya bahan makanan ini bisa terjamin. Kemudian diolah dengan baik oleh SPPG, kemudian dikasih makan lagi kepada anak mereka. Jadi mama ini untung 2 kali. Sudah dia jual, dapat makan gratis. Betul. Tuh. Jadi 1 kali dayung perahu 2.30 terlampaui gitu. Jadi siapa tidak mau kan makan seperti itu. Jadi itulah penting kita berkolaborasi. Mungkin itu saja. Tapi izin Komandan, ini kebun masyarakat ini cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan dari dapur umum kita. Nah, itulah kita perlu adanya suatu data, pengalaman di lapangan. Sehingga ada berapa kebun di masyarakat ini, karena kan setiap hari itu setiap SPP itu 2.000 mulut yang harus kita isi. Iya, betul. Awalnya kan 3.000 tapi diturunkan jadi 2.000. Sehingga masih ada potensi buat dapur-dapur lain dibuka. Nah, supaya kualitasnya ini bagus, memang harus ada transparansi. Apa sih syarat buat dapur? Sehingga teman-teman kontraktor atau pengusaha lain juga bisa segera bantu. Jangan dipersulit lagi. Sehingga perlu adanya kita sebagai informan atau sebagai pengawas kasih tahu kalau ada oknum-oknum TNI maupun polisi maupun MBG sendiri, BGN sendiri yang bermain. Kenapa? Ini kita harus mengawal program-program Bapak Presiden ini supaya anak-anak bangsa ini bisa sehat tumbuh. Kalau kita udah umur 50 tahun ini kan sudah bau tanah ini Mbak Susilo. Jadi kita tapi masih sehat Pak, jangan khawatir ya. Nah, kita harus memperjuangkan ini. Nah, dengan begitu kita harapkan dengan kolaborasi semua pihak ini dengan niat yang baik, dapur-dapur bisa bertambah jumlahnya sehingga pelayanan bisa bagus. Kemudian Koperasi Merah Putih sebagai penampung maupun sebagai penyalur itu bisa tepat sasaran, tepat jumlah untuk mendukung program-program makan bergizi gratis. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Kolonel Infanteri Iwayan Dedi selaku Kasitor 172 Praja Wirayakti dan juga Marcel Asyarem selaku Korwil SPPG BGN Papua Tengah. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Selamat pagi menjelang siang dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif dan saudara pendengar tenang sekali 3 narasumber kami akan dialog interaktif mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat, menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya, dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga pukul 9
dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Interaktif pendengar melalui line telepon 0967 536 386 Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official. Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan. RRI Net, informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat pagi menjelang siang, dan bersama saya akan mengantarkan dialog interaktif. Dan saudara pendengar, senang sekali 3 narasumber kami akan Dialog interaktif mengetengahkan berbagai topik bahasan seputar isu yang berkembang di masyarakat. menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 9 dan pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Interaktif pendengar melalui line telepon 0967 536 386 Pro 1 RRI Jayapura, FM 97,6 dan 96,0 MHz, dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official. Masukan, saran, dan kritikan pendengar sangat berarti untuk kemajuan pembangunan kota Jayapura dan Papua ke depan. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa yang terus menyaksikan lewat kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita masih dalam dialog interaktif, dialog santai, cerita sinergi dan juga kepedulian Asta Cita di ujung timur Indonesia bersama Bapak Kasiter 172 Prajawira Yakti, Kolonel Infantri Iwayan Dedi, dan juga Marshal Asyarem selaku Korwil SPBG BGN Papua Tengah. Baik, saudara pendengar, silakan layangkan saja komentar Anda di kolom chat kami, dan nanti akan kami bacakan, kami sampaikan kepada narasumber kita. Iya, Pak Komandan, ini masih ada beberapa PR yang harus dijawab dari BM Studio MDO
bagaimana Bapak memastikan tidak ada penyelewengan dan korupsi dalam pengadaan dan distribusi makan bergizi gratis untuk MBG ini, Pak? Boleh langsung dijawab, Pak, silakan. Iya. Jadi kalau kami TNI ini kan sifatnya mengawal. Iya. Mengawal, kemudian memberikan informasi. Nanti ada tugas-tugas sendiri dari BGN itu siapa yang bagian pengawasnya sebenarnya. Kalau kami kan ibaratnya bagian badan pengumpul informasi dan keterangan. Oke. Ini buktinya, ini pembicaraannya, ini korbannya, ini segala macam. Kami hanya sebagai pemberi informasi. Nah, kedepannya itulah kita harus berkolaborasi. BGN tentu ada badan pengawasnya pasti ada. Oke. Sehingga hal-hal yang menghambat program-program Astacita Bapak Presiden ini bisa kita clearkan, yaitu dengan cara kita berkolaborasi. Walaupun dikawal ini Pak bisa kelihatan Pak, ada misalnya ada sedikit mungkin mengarah ke penyelewengan, itu bisa terdeteksi Pak. Ya, pasti akan terdeteksi. Kita bisa lihat aja nanti, kok tempenya tambah kecil, kok ayamnya tambah kecil, kok Gitu seharusnya cuma segini. Kan pasti ada pertanyaan, why? Oke. Ya kan, why? Kenapa? Sehingga Iya, dia akan siap. diselidiki. Namun catatannya, kalau kita mau menyapu lantai yang kotor, sapunya harus bersih. Nah, ini yang harus kita komitmen. Ini loh, aku ada untukmu, untuk Indonesia Raya. Bapak Presiden, kami siap mengawal program Bapak. Tapi tolong sapunya harus bersih. Nah, itu kira-kira. Gitu ya. Waduh, ini luar biasa komandan kita nih, kayaknya hal-hal kehidupan ini sudah sangat di luar kepala nih Pak. Oke, ya Kak Marcel, tadi Bapak katakan bahwa ada ukuran tempe yang memang harus dipertahankan, terus kemudian ada makan, memang porsinya yang memang harus dipertahankan, itu diperhatikan betul nggak Kak Marcel? Betul. Salah satu tugas daripada Korwil dan Kepala SPG yang bertugas di dapur itu memang hari ini kalau dikatakan peluang korupsi di MBG tinggi, tapi sebagai pelaksana langsung ya, yang melaksanakan program mengawal itu saya katakan sulit. Kenapa? Karena harga satuan daerah itu ada. Sehingga kalau kita beli satu makanan, misalnya satu bahan pokok, beras, sayur, itu sudah ada harga satuannya, tidak bisa lewat dari harga itu. Sehingga supplier, pengusaha misalnya yang akan menyuplai barang, barangnya harganya harus sesuai yang sudah ditentukan di daerah. Tidak bisa lewat. Kalau lewat, kembalikan uangnya. Seperti itu ya. Iya, kalau kurang terima kasih. Tapi kalau lewat misalnya satu ikat sayur itu 10.000 ya, harus 10.000. Harus 10.000. Oke, memang sudah ada ketentuannya. Iya, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, Kak Marcel, ada nggak pernah ada yang mengatakan gini, jangan disamakan porsi orang di barat dengan di timur? Artinya gitu. Dari sisi harga benar bahwa di Jawa mungkin satu ikat sayur bisa dengan uang 3.000 misalnya atau 5.000. Tapi kalau di Papua mungkin di Jayapura sudah 10.000 ya, 5.000 sampai 10.000. Nanti ke pinggiran lagi bahkan pegunungan mungkin 25.000. Makanya dikatakan jangan samakan. Itu benar untuk harganya. Tapi untuk nilai gizinya se-Indonesia itu sama. Iya. Untuk usia sekolah dari TK PAUD SD kelas 1 berapa nilai gizinya, kemudian dari SD kelas 4 sampai dengan SMA kelas 3 berapa nilai gizinya, itu sama. Jadi porsi nasinya memang untuk katakan untuk tadi SD kelas 4 sampai dengan SMA itu banyak gitu ya. Kemudian yang TK PAUD sedikit. Ya itu memang begitu. Tapi taunya di mana ya, kita timbang. Nasinya ditimbang, sayurnya ditimbang, lauknya ditimbang. Sesuai enggak nih? 100 gram betul? Atau 7,5 gram saja contoh. Ini kan contohnya. Dari situlah kita tahu, oh ternyata Kak, ini yang tadi singgung tempenya kecil. Karena kita timbang. Harusnya misalnya 10 gram contoh atau 3 gram gitu ya. Ternyata berbeda. Kalau lebih terima kasih karena kita dalam rangka percepatan. Pemenuhan gizi kan, jadi forsir aja biar gitu. Tapi kalau kemudian kurang bermasalah. Berarti kan kita tidak lagi percepatan gizinya kurang. Kurang ya. Berarti ada indikasi korupsi berarti. Berarti ini uangnya ada yang dikurang nih, dapat sudah ketahuan. Gitu ya, berarti nggak bisa disalahgunakan. Iya. Gitu ya. Sulit sekali kalau kerja di BGN, MBG terus mau korupsi sulit. Sulit ya. Iya, karena memang kan dari pemerintah pusat sekian, kemudian dari daerah menyesuaikan seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau soal minta maaf keracunan, ya ada beberapa daerah yang keracunan dari MBG itu, berarti kan ini terkait dengan higienitas kebersihan daripada dapur kita gitu. Betul. Mungkin Kakak bisa pertegas itu seperti apa?
Iya, kami saja baru melaksanakan pertemuan dengan seluruh KSPG dan juga mitra kemarin di Hotel Swiss Jayapura. Nah, di situ ditegas dengan jelas bahwa dapur yang tidak mengikuti SOP daripada BGN akan ditutup langsung. Karena memang banyak yang peminatnya. Kalau Ya, memang yang ya. nggak bisa ditutup aja gitu Iya. kan. Nah, sehingga tadi muncul keracunan-keracunan itu terjadi karena tidak mengikuti SOP. Contoh, satu dapur harus punya namanya sertifikat layak haji. Nah, ini kan tidak dikumpulkan. Kalau tidak punya, tentu kita bagaimana bisa mengetahui dapur ini steril, higienis atau tidak dari surat itu. Nah, sekarang ada juga mafia-mafia, sudah beli aja sertifikatnya. Iya. Maka perlu ada kelibatan dari Korwil, Karek, dan juga KSPG untuk memantau higienitas makanan di dapur dari proses pengolahan, kemudian produksinya, pemorsian sampai pengantaran, karena di situ bisa terjadi kontaminasi silang. Contoh yang masak tidak pakai APD, sarung tangan, kukunya panjang, di situ ada bakteri. Atau mungkin semuanya sudah steril tapi mobilnya kotor. Maka misalnya ada belatung di situ karena sampahnya mobil itu dipakai untuk muat sampah juga, muat hal-hal yang ya tidak Itu steril harus diperhatikan Betul. sekecil mungkin Sangat. Kerja di MPG itu capeknya minta ampun. Termasuk juga yang mencuci piringnya itu ya, omprengan itu ya. Betul sekali. Airnya harus tiap hari dibilas, airnya harus jalan, tidak bisa dikumpul dari 10 enggak, mengalir baru kita cuci. Oke, iya Pak Komandan, ini kan satu pekerjaan yang memang harus bersinergi, harus butuh tadi bilang pengawasannya ya. Dari TNI sendiri seperti apa mungkin bisa dipertegas lagi untuk keterlibatannya Pak? Ya, TNI kan intinya dia mengawal. Yang bermain secara teknis itu adalah teman-teman yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, tentu kan SPPG ini kan didukung oleh karyawan-karyawannya. Nah, tadi disampaikan bahwa tenaga kerjanya kita utamakan orang lokal. Sehingga di sini itulah kita juga TNI juga ikut terlibat, mana orang-orang yang bisa kita istilahnya berdayakan untuk membantu makanan bergizi. Biasanya kan dengan masyarakat dibeli pangannya, hasil kebunnya, kemudian dia juga kerja di dapur, terus anaknya yang makan. Berarti kan 3 kali untung dia nih Mbak Susilo ini kan. Jadi untuk membuat makanan itu beracun kayaknya kecil sekali kemungkinannya. Tapi kalau kebersihannya, tadi sudah disampaikan oleh Kakak Marcel bahwa itu ada SOP-nya. Bagaimana penanganannya dengan cara apa. Nah, itu kita ikuti. Sehingga kita mindset dari masyarakat Papua ini, kita sampaikan, Mama, ini masak di MBG tidak sama seperti bakar batu, Mama. Harus begini. Nah, itu mungkin kita bantu hanya dibilang komunikasinya saja. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Nah, terkait dengan karya bakti dari TNI ini berdampak kepada apa saja, Komandan? Mungkin hubungan sosial, kemudian masyarakat itu sendiri gimana, Kak? Ya, sebenarnya kami karya bakti ini sebenarnya membantu pemerintah, khususnya masyarakat. Kita dengar beberapa kejadian beberapa minggu yang lalu, seperti di Pasar Bali terjadi banjir, kota tergenang. Nah, kita antisipasi jangan sampai Jayapura ini, karena kita tahu hutan sudah banyak hilang nih Jayapura ini. Kemudian penambangan emas ilegal juga banyak. Kita lihat sungai-sungai sampah penuh segala macam. Sementara kita di Papua ini, khususnya Jayapura, kita mohon maaf saja. Nanti kalau sudah banjir baru ribut. Sehingga kami mendahului preemptif mengadakan karya bakti yang langsung berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Seperti kemarin kami bersama BWS berkolaborasi, kita membersihkan kali Anafri yang ada di kota Jayapura. Kita kumpul di Taman Imbi, kita sama-sama dari anak sekolah, adat, kemudian dinas-dinas terkait, termasuk Ibu Sekda sendiri hadir. Kita turun sama-sama situ. Mari kita bermain-main air kan. Kita bersihkan sampah, kemudian sedimen-sedimen diangkut segala macam. Nah, demikian juga pada saat kami ke Pasar Yotepa, selokannya, sungainya, sampah-sampahnya kita bersihkan. Nah, inilah yang dibilang TNI hadir itu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya, walaupun tidak sempurna. Nah, kami hanya mengajak ini, ayo mari dinas terkait, tata kota, dinas lingkungan hidup, mari kita bersihkan kota ini. Jangan nanti pas banjir, TNI tolong, banjir, TNI tolong, jangan. Mari kita sama-sama, terlambat. Ada lagunya itu Mbak, terlambat sudah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Untuk itu mari kita berkolaborasi sebelum musim hujan datang, tiba.
Nah, mari kita mulai bulan Agustus, November, Oktober kita bersih-bersih semuanya. Oke. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Komandan dan juga Kak Marcel. Ya, masih tetap setia pendengar. Masih ada 15 menit lagi. Silakan di 0967536386 atau Anda bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Baik, ada satu komentar dari Kakak Edward. Izin bertanya, selera anak sekolah itu pasti berbeda-beda. Nah, ada kasus makanan yang tidak habis termakan, ya, terbuang dengan percuma. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut dan makanan sisa tersebut diapakan? Oke, Kak Marcel, silakan. Iya, menarik pertanyaannya. Iya. Sehingga ini menjadi satu informasi yang bagus untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Jayapura di mana saja Anda berada, bahwa sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita di dapur-dapur, ya, yang namanya kepala SPG itu dengan ahli gizi dan akuntan akan menyebar satu form namanya form alergi. Nah, tujuannya apa? Untuk mencegah makanan-makanan yang tidak cocok dengan tubuh anak, supaya tidak terjadi salah alergi konsumsi. gitu ya. Oke. Kemudian ya salah konsumsi, akhirnya nanti akan disebut sebagai keracunan. Nah, ketika form alergi itu dibagi, kita tahu nih anak-anak yang suka ikan, suka ayam, suka telur dan macam-macam itu. Nah, setelah itu kita sajikan sesuai dengan kebutuhan anak begitu. Misalnya di satu sekolah ada anak yang alergi ayam gitu ya. Maka kita ganti dengan telur. Langsung beritahu gurunya, "Bu, anak Amanda makanannya ini ya ayam." Oke, bisa disendirikan Iya, gitu ya. Kakak boleh ditahan dulu, kita terima di ujung telepon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Dea. Iya, siap. Selamat siang. Dengan siapa nih? Ibu Yana. Yang saya mau tanyakan ini SMP YPK Kota Raja. Itu satu kelas itu mereka pernah dapat makanan mungkin minggu kemarin kalau tidak salah, ayamnya semua di dalamnya ada darah. Jadi anak-anak itu tidak makan. Jadi mereka foto semua, mereka kasih ke guru mereka. Begitu dia pulang, dia bilang sama saya begini. Biasa dia panggil saya, "Nenek, nih kau lihat ini, tadi saya foto ini makanannya begini, saya bilang jangan makan." Akhirnya dia macam takut makan sekarang di sekolah. Jadi dia bawa makan dari rumah sendiri. Bagaimana itu? Oke, baik. Terima kasih Kak Yana sudah bergabung bersama kita. Kak Marcel, ini berarti mungkin kematangannya kurang ya? Betul. Sehingga masih ada darah. Benar. Silakan. Baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Yana. Ibu Yana, terima kasih. Kami sangat berterima kasih atas apa yang menjadi laporan Ibu di hari ini. Pertama seperti ini Ibu. Pertama itu kurangnya pengawasan dari ahli gizi dan juga kepala SPG di dapur sehingga terjadi makanan seperti itu. Nah, setiap makanan yang dimasak itu harus wajib dikonsumsi. Kami dulu kepala SPG-nya makan, ahli gizinya makan, orang dapurnya makan. Bahkan kita punya namanya rapid test. Jadi kita akan mengukur makanan itu matang atau tidak. Nah, kemungkinan ya di dapur yang ibu anak atau cucu ibu dilayani itu dia tidak memiliki satu tadi rapid test, kemudian kurangnya pengawasan sehingga terjadi makanan ada yang tidak matang. Nah, ini bagus. Terus bagaimana solusinya? Ya kami minta untuk difotokan, kemudian dilaporkan kembali kepada gurunya gitu, terus guru akan melaporkan kepada Satgas dan Satgas kepada KSPG untuk evaluasi. Iya, jadi catatan gitu jadi ya. catatan. Oke, jangan sampai terulang kembali. Betul. Oke, mudah-mudahan itu dilaksanakan di semua SPPG yang ada. Iya. Iya, satuan dapur umum ya. Betul. Baik, silakan pendengar di 0967536386. Anda bisa berkomentar di kolom chat kami juga. Mungkin saya bacakan ada satu yang baru. Pak, izin bertanya. Saya mau tanya gimana upaya membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kota agar bersih dan rapi, dan kesadaran masyarakat masih kurang untuk memperhatikan kebersihan. Ini tadi Bapak sempat senggol. Oh, izin Pak, kita angkat dulu teleponnya. Boleh. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Oke. Sama John. Dengan Pak John. Iya. Oke. Silakan Pak John di Wayana. Mau tanya untuk ke Pak Kasiter, dalam menjalankan tugas itu selalu kelihatan TNI juga luar biasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, seperti pemeriksaan gratis, bantuan pada masyarakat, bahkan menjaga lingkungan alam. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu bagaimana sih sebenarnya Pak Kasiter untuk berkolaborasi
untuk membangkitkan semangat dan minat untuk bekerja sama, sehingga kegiatan-kegiatan itu luar biasa banyak masyarakat juga terlibat itu. Itu bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan mereka. Dan selama ini juga kegiatan-kegiatan seperti itu kan biasanya dititik beratkan kepada kasiter ya, biasanya yang selalu berhubungan dengan mitra-mitra kerja. Nah, strategi ini jarang juga kita lihat biasanya dengan yang lainnya. Dan ini juga bisa jadi contoh untuk yang lainnya, kalau buat kegiatan mungkin ada cara atau tips agar banyak yang terlibat di sebuah kegiatan sosial kepada masyarakat. Demikian. Terima kasih Mbak Dea. Iya, terima kasih Kak John di seputaran Wayana. Baik, Bapak silakan langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih ya atas kepercayaannya. Memang pengobatan gratis, tadi belum saya sebut juga penanaman 80.000 pohon, itu donor darah. Kita memang di luar tugas-tugas pokok itu kami siap melayani. Seperti ada masyarakat kecelakaan, butuh darah segala macam, saya pun ditelepon. Tapi itu udah tugas saya, sudah digariskan oleh Tuhan untuk sebagai pelayan masyarakat. Jam berapapun butuh darah, harusnya telepon PMI kok telepon saya gitu kan. Jadi saya gerakan anggota saya untuk segera dukung darahnya diambil untuk korban kecelakaan misalnya seperti itu. Baik, tipsnya hanya satu Bu. Iya. Semua berawal dari hati kita. Oke. Kalau hati kita ikhlas untuk tanah Papua, hati kita ikhlas untuk melayani masyarakat, tidak ada masalah yang berarti bagi kami. Gitu. Jadi saya pun sebagai kasiter ini secara teknis memang sering mengadakan komunikasi sosial. Nanti saya mengundang teman-teman semua, mungkin pertengahan November nanti saya akan adakan komunikasi sosial. Jadi kita akan bikin suatu komunikasi lintas sektoral. Jadi mirip seperti Indonesian Lawyers Club kami bikin nanti. Jadi siapa yang punya masalah tanah, masalah lingkungan, masalah hukum, masalah ini, bicara di situ. Nanti biar pihak yang terkait itu akan menjawab secara langsung. Nah, ini salah satu bentuk komunikasi kita supaya kita mulai membuka sumbatan-sumbatan yang ada di masyarakat. Kita saat ini kan kita melihat kita masih kerja masing-masing. Nah, ini TNI hadir di sini untuk mengajak. Saya sering telepon, saya ajak, kakak besok kita donor darah ya. Kita karya bakti di Kalkote akan menabur bibit ikan sebanyak 172.000 di danau. Kemudian buat masyarakat juga. Terus ada pengobatan massal, donor darah. Kakak bantu datang. Ternyata mereka datang ke sini semua segala macam. Dan kita tahu masyarakat Papua ini kan hobinya nyanyi dan bergoyang. Jadi setiap kegiatan sosial itu saya selalu adakan live musik. Nah, jadi ada yang bernyanyi, ada bajoget di situ. Nah, itulah suasana tanah Papua ini, beda dengan tempat lain. Jadi tidak semata-mata hanya donor saja ataupun karya bakti saja, tapi ada kegiatan live musik di situ kita adakan. Karena kita tahu budaya Papua itu suka bergembira dan makan-makan. Mungkin kira-kira itu saja tipsnya. Jadi Bapak sudah sangat begitu paham ya, berada di tengah-tengah masyarakat seperti apa ya. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di ujung telepon di 0967536386 atau Anda bisa berkomentar di kolom chat kami. Kayaknya masih ada satu komentar nih Pak. Izin nanti dijawab Pak. Izin bertanya lagi Pak, jika sampah rumah tangga dibuang ke sungai, yang sebenarnya bertanggung jawab itu siapa Pak? Warga, pemerintah, atau perusahaan pengelola limbah? Waduh, ini kayaknya secara umum ya. Nah itulah yang kayak begitu-begitu, makanya kita adakan komunikasi sosial. Dinas Lingkungan Hidup juga hadir, kita hadirkan nanti. Kemudian Bapak Wilayah Sungai, termasuk Bapak Polisi kita undang juga semua. Supaya kita tahu ini sampah, ini siapa punya tanggung jawab ini. Jangan juga saya sudah bayar distribusi sampah, terus saya buang sampah kemana? Tidak ada pun misalnya gitu kan. Terus saya belum pernah bayar, gimana ini ya? Itulah nanti kita pecahkan sama-sama. Kita jangan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Bagaimana caranya ini? Kan kita sudah lihat di daerah lain itu, kita kaitkan lagi dengan Astacita Pak Presiden, ada ketahanan energi ataupun kemandirian energi. Kan ada listrik tenaga sampah, listrik tenaga air, pengolahan sampah menjadi bracket atau merubah menjadi seperti paving block. Nah, mungkin kita perlu ada tempat-tempat pengolahan sampah. Siapa yang punya leading sektor ini? Ya pemerintah daerah. Ya TNI sifatnya hanya mengawal, mengajak sebagai ini saja, pelopor saja lah. Nah, nanti sampah-sampah organik bagaimana? Bisa dikelola menjadi misalnya kompos, pupuk, sehingga bisa mengakselerasi lagi ketahanan pangan yang akan disuplai ke
MBG. Jadi semuanya akan terkoneksi satu sama lain. Betul sekali. Nah, itulah mungkin kita perlu sama-sama duduk sama-sama. Kalau adat Papua bilang kita duduk di para-para. Di para-para ya, Kira-kira menyelesaikan begitu. banyak masalah. Dan dari sini nih kayaknya masalahnya banyak banget ini yang masuk di studio nih Pak. Oke, satu penelpon terakhir silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana nih Pak? Thomas. Pak Thomas, silakan Pak, silakan. Luar biasa Pak kasih terobosannya untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan PDG. Tadi ada penjelasan melibatkan bangsa dalam penyiapan makanan sampai dengan penyaluran. Pertanyaan saya bagaimana mekanisme pengawasan terhadap para babinsa ini, itu kemudian masuk pengadaan pembelian bahan makanan dari masyarakat, apakah dari operasional langsung kepada para babinsa atau seperti apa? Karena kita tahu ini manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan, pangan juga harus dikontrol dengan baik. Sehingga niat baik dari presiden, niat baik dari negara, dan isi dan kualitas manusia itu tidak hanya sebatas kata-kata dan tidak sebatas wacana yang menarasikan yang hebat di Ethiopia, tapi kenyataan masyarakat tidak seperti itu. Mekanisme kontrolnya yang bisa kita ketahui dan bagaimana mau mengoptimalkan operasional bagi babinsa untuk membeli hasil kebun masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sudah dikopi baik Pak pertanyaannya. Silakan Pak, langsung dijawab Pak. Dari Bapak siapa tadi? Dari Pak Thomas. Bapak Thomas, salam sehat selalu, salam bahagia. Tuhan berkati. Baik, untuk mekanismenya, ini kan Papua wilayahnya tidak ideal. Iya. Nah, idealnya itu kan seperti di tempat lain tuh ada mobil pengangkutnya, kemudian dibawa ke sini segala macam. Ya seperti mekanisme di daerah ideal. Tapi kita di Papua ini kan yang dekat dengan mama-mama di kebun kan babinsa. Kemudian kita juga akan mendirikan koperasi merah putih. Saat ini kita koperasi Kodim, Korem, Koramil itu memang kondisinya tidak ideal. Tapi kita berusaha bagaimana kondisi yang terbatas ini kita bisa maksimal melayani masyarakat. Salah satunya itu sebagai pembantu atau komunikator antara dapur SPPG dengan mama-mama. Nah, babinsa ini juga dia kan juga mendapat dukungan dana operasional dari satuan kita dari Angkatan Darat, namanya Dukops Babinsa. Nah, di sini dia bertugas memang sebagai pembantu atau pelayan masyarakat, sebagai jembatan antara dapur MBG dengan mama-mama dalam kondisi-kondisi yang khusus. Tapi kalau kayak di Kota Jayapura ini kebunnya di mana gitu kan? Mungkin langsung pasar, mama di pasar langsung masuk ke dapur. Nah, itu tadi kasuistis yang ada di daerah pelosok-pelosok yang kondisinya tidak ideal, sehingga kita perlu bantu. Nah, nanti kalau ke depannya Jayapura ini sudah berdiri koperasi merah putih seperti harapan Bapak Presiden, tentu ada mobil angkutannya, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian tata kelola keuangannya, tata kelola operasionalnya, itu semua ada di sana semua. Jadi untuk saat ini kita membantu dalam kondisi keterbatasan ini supaya babinsa ini bisa dimaksimalkan untuk membantu program makan bergizi gratis, termasuk dalam proses distribusi atau pengantaran ke sekolah-sekolah. Jadi kita lihat kacamatanya jangan kacamata kayak di Jayapura, kita lihat juga di Wamena, di Tolikara, kemudian di Apen Waropen bagaimana menyeberang laut, ataupun di Danau Sentani dari Ayapo, dari kota ke Sentani ke Ayapo kan pakai kapal perahu ya, perahu. Nah itulah perlu ada suatu komunikasi. Kira-kira begitu Mbak. Karena waktu sangat singkat sekali nih Komandan, mungkin sedikit closing statement untuk kasih semangat buat kita sekalian. Peran TNI ke depannya. Ya, peran TNI ke depannya. TNI sebagai anak bangsa, dia juga berasal dari masyarakat dan dia hadir juga untuk melayani masyarakat. Dengan segala keterbatasan yang kami miliki, mari kita sama-sama berkolaborasi. Karena bangsa ini akan maju, akan sukses, itu tergantung dari niat kita. Di saat kita berkolaborasi, maka kita akan lebih efektif
Iya. Ada pepatah mengatakan orang gagal selalu memberikan alasan, orang sukses selalu memberikan solusi. Kita ada di mana? Mari kita sama-sama bekerja dengan hati kita. Baik, Selesai. terima kasih, cerdas sekali Komandan. Sukses dan sehat, Tuhan berkati selalu. Amin. Baik, untuk Kak Marcel, Baik. kesulitan ke depan tidak menjadi tantangan ya? Betul. Oke, tapi semangatnya ke depan seperti apa? Silakan. Iya, sebagai koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, sesuai dengan tema kita di hari ini, maka dari tanah Papua, makan bergizi menguatkan Astacita. Asik. Dan anak Papua sehat, generasi Papua hebat, Indonesia kuat. Keren, terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih banyak untuk koordinator wilayah yang sudah hadir, Ya. Kakak Marcel Asyaram dan juga Pak Kasiter Korem 172 Praja Wilayakti, Pak Dedi. Terima kasih banyak, sukses untuk kakak berdua dan bapak. Terima kita kasih. bersama. Oke, amin amin. Baik saudara Ya. pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan kita bersama TNI Peduli dan SPPG bukan sekedar kerjasama, tetapi wujud nyata kepedulian masyarakat di ujung timur Indonesia. Semoga semangat ini terus hidup dan menjadi inspirasi buat kita sekalian. Terima Amin. kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Demikian dialog interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.